Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani dengan semangat yang sama, menjelajah, mengguluti pergumulan iman dalam kejujuran untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran Alkitab, lepas dari soal kita suka atau tidak suka. Karena jangan lupa, kebenaran Alkitab memang selalu menggelisahkan, mengguncang kebatinan kita dan menggugat seluruh gaya hidup kita, keinginan kita. Tetapi di sanalah Tuhan berkarya menolong kita menemukan kesejatian makna supaya kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran iman yang sungguh mempermuliakan nama Tuhan kita. Itulah dimensi iman Kristiani. Apa yang menjadi semangatnya? Saudaraku, kali ini kita akan memikirkan bagaimana kesusahan, kesulitan dari seorang yang bernama Hana justru menjadi pusat kebahagiaannya. Alangkah indahnya perjalanan hidup yang terasa sangat luar biasa. Apa kata Alkitab? Sebelum kita lanjut, kita lebih dulu berdoa, saudaraku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong kami, menopang kami di kehidupan kami. Sehingga kami terus berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki dan hidup kami memuliakan nama-Mu, melakukan kehendak-Mu. Tuhan berkati kami, sertai kami dalam belas kasihan-Mu. Pimpin kami di perenungan kami akan firman-Mu. Dimanapun kami berada, biarlah kehadiran kami jadi berkat nyata. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kami bersyukur mohon pimpinan Tuhan sepanjang perenungan firman. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab kita apa yang dikatakan di dalamnya dari 1 Samuel 1, kita akan membaca dari ayat 11 dan selanjutnya. Dikatakan begini, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jikalau sungguh-sungguh engkau memperhatikan hamba-Mu ini dan mengingat daku dan tidak melupakan hamba-Mu ini tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini sebagai perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudaraku, menarik kalau kita mengingat kisah ini, dan saya kira banyak sekali orang mempunyai kisah yang sama. Dan banyak yang memberi nama anak Samuel karena anak itu menjadi penantiannya.
ya menjadi kerinduannya. Lalu banyak juga wanita-wanita yang mungkin belum punya anak rindu supaya dapat anak, berdoa dan berharap Hana bisa, kenapa kita tidak? Saudara-saudaraku, bagaimana kita coba memahami bagian ini? Lalu bagaimana korelasinya dengan hubungan keseharian kita di kekinian masa? Menjadi menarik sebetulnya kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Hana. Bagaimana kemudian Hana adalah istri dari Elkana. Ia mandul tidak punya anak sehingga kemudian Elkana menikah lagi dapat Penina. Dari Penina baru kemudian Elkana mendapatkan anak. Di waktu lampau poligami ada dan hidup. Kemudian hari baru kita tahu bagaimana Yesus mengatakan kenapa poligami itu bergerak begitu. Kejatuhan ke dalam dosa menjadi wujud kekacauan, kegagalan dalam hidup manusia. Bahkan termasuk di dalamnya bapak-bapak beriman. Kasus Yakub, kakeknya Abraham, diwarnai porak-poranda dalam keluarga karena beristri lebih dari satu. Sehingga poligami menunjukkan kekacauan. Nah saudara-saudara, apa yang dialami Hana sama. Penina kemudian bertingkah menjadi begitu luar biasanya. Saudara bisa membayangkan kalau kemudian di tempat yang sama ada dua orang, maka Penina mulai mengejek seakan-akan Hana adalah perempuan mandul yang dikutuk Tuhan, tidak diberkati Tuhan. Celakanya, memang itu menjadi asumsi pada zaman itu. Kalau orang sakit dikutuk Tuhan, kalau mandul dikutuk Tuhan. Gilanya, saya pakai kalimat ini, gilanya. Sudah berlalu PL dengan konsep salah. Di PB masih muncul pernak-pernik ketika Petrus bertanya kepada Yesus, dosa siapa sehingga anak itu buta pada seorang buta sejak kanak-kanaknya. Dosa dia atau orang tuanya? Yesus mengingatkan Petrus, bukan dosa siapa-siapa. Bukan orang tuanya dan bukan dia, tetapi Tuhan dipermuliakan. Petrus diajar jangan berpikir salah seperti orang salah di dalam PL dualistik. Tapi yang saya bilang tadi gilanya itu. Sekarang sudah zaman begitu jauh, Alkitab sudah lengkap, sudah luar biasa. Masih saja pikiran itu hidup. Ironis. Mencomot sana sini, mengkutip sana sini, tidak mempelajari baik-baik. Itu sangat menyedihkan saudara yang kekasih. Ironis setengah mati. Elizabeth, ibu Yohanes Pembaptis, bukan wanita pelacur dan bukan pendosa. Tetapi kemudian bagaimana ia hidup dan menjelajah kehidupannya dengan utuh. Bagaimana dalam keseharian itu ia melakukan itu dan hidup benar. Elizabeth dipakai Tuhan. Apa Anda mau berkata Elizabeth terkutuk karena mandul? Malulah. Karena itu kalimat yang salah. Kita kembali ke persoalan Hana. Jadi Hana bukan wanita terkutuk. Dia wanita yang dekat dengan Tuhan. Itu sebab dia berteriak kepada Tuhan, mengapa di kedekatanku, mengapa di pengabdianku aku mengalami aib seperti ini? Ya Tuhanku, tolonglah aku. Oleh karena itu kita mengerti doa Hana, saudaraku yang kekasih. Menjadi doa yang dilakoninya di dalam kepedihan hati yang mendalam. Dan dia berkata kepada Imam Eli, hatiku sangat sakit. Ini latar belakang. Aku menjerit, itu sebab aku tidak lagi mampu berucap kata dengan jelas. Aku bukan mabok. Hatiku hancur sampai tak bisa lagi mengucapkan kata jelas. Qomat kamit, karena cuma hatinya bisa berteriak dalam kehancuran. Dia tidak bisa mampu menstruktur kata supaya keluar jelas. Wajar sajalah, namanya orang lagi gundah gulana bukan? Dan dengan demikian kita tahu betapa galaunya hati seorang Hana. Jadi yang prinsip pertama adalah Hana mengalami kedukaan, kesedihan yang mendalam. Ingat itu. Tetapi awas, Hana bukan pendosa. Hana bukan wanita jahat. Hana bukan wanita terkutuk seperti tuduhan banyak khotbah yang saya kira perlu harus hati-hati. Kasihan banyak sekali perempuan-perempuan hidup dalam kebenaran tetapi tidak punya anak. Yang mencintai Tuhan tapi tidak punya anak. Saya akan berkata, demi Tuhan yang hidup, nikmati hidupmu. Jangan merasa tertuduh hanya karena kau tidak dapat apa yang kau inginkan. Tuhan bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan. Itu kedaulatan dia. Yang kau perlu belajar mengerti apa yang menjadi rencananya. Berjalan di dalam jalannya. Hana sadar betul.
Apa yang membuat Hana berdoa? Bukan soal dia nggak punya anak lalu dia pengen anak. Bukan. Tapi soal sikap Penina yang kemudian merendahkan, meremehkan dia. Dia bercerita kepada Elkana, tapi Elkana berkata apa? Aku menyayangimu. Ya. Lebih dari 10 anak laki-laki. Aku mencintaimu. Memang ucapan Elkana sangat menghibur. Namun status urusan gak punya anak di waktu itu memang sangat memporak-porandakan rasa. Menjadi kengerian yang luar biasa, melululantakkan harga diri seseorang. Sehingga kemudian dia mengalami kepedihan di sana, kesedihan di sana. Itu sebab Hana datang dan berdoa kepada Tuhan. Elkana memang mencintainya, tapi Penina terus mengejeknya. Dan sulitnya Penina yang punya anak menjadi garis keturunan dari Elkana. Oleh karena itu hal yang kedua saudara, ketika kemudian Hana berdoa, dia menjerit kepada Tuhan, dia rindu, dia membutuhkan seorang anak di dalam kehidupannya. Tetapi yang menjadi menarik dan menjadi penting adalah Hana berdoa bukan untuk dirinya supaya dia dapat anak, punya anak dalam hidupnya, bukan. Itu sebab ketika dia meminta anak, dia tidak meminta untuk dirinya. Dia hanya bilang, Tuhan berikan aku anak dan anak ini akan kuberikan kepadamu, menjadi pelayanmu. Hana tidak sedang berjuang dan berkelahi dengan gairah dirinya. Hana sedang mau memberi kepada Tuhan kemuliaan. Tetapi dia memang meminta pembelaan dari Tuhan. Belas kasihan dari Tuhan. Supaya Tuhan menolong dia. Supaya Tuhan mengasihani dia. Sehingga Penina tidak lagi bisa mengejeknya sebagai orang yang terkutuk. Seperti banyak ejekan orang-orang Kristen. Di dalam kehidupan masa kini juga. Ada saudara sakit saja. Kamu ini ada dosa apa nih? Orang bankrupt aja masalah, kamu kenapa terkutuk apa ini? Ini yang menjadi mengerikan, tuduhan-tuduhan. Yang bukannya menghibur orang susah dan jatuh, malah cepat memberi vonis yang menggila. Menyakitkan. Apakah itu kekristenan? Jelas tidak. Tuhan tidak datang ke orang miskin lalu bilang, kenapa kau miskin? Kau terkutuk ya? Dia tidak bilang itu pada janda miskin yang miskin itu. Dia tidak berkata kau terkutuk kepada orang-orang yang sakit itu. No. Dia menawarkan cuma-cuma kesembuhan kepada orang di kolam Bethesda. Maukah kau sembuh? Orang itu tidak pernah minta, tidak tahu siapa Yesus. Yesus memberikan. Nanti kita akan belajar untuk memahami mukjizat dalam perspektif Alkitab yang luar biasa itu. Sehingga kita mempunyai wawasan yang utuh, pengertian yang penuh, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menurut Alkitab ya, menurut Alkitab sekali lagi, menurut Alkitab. Maka Hana meminta bukan untuk dirinya, tapi untuk memuliakan Tuhannya. Hana hanya memohon pembelaan dari Tuhan, supaya Penina tahu. Jadi ini beda kasusnya dengan kita nggak punya anak, pengen ngomong anak ya. Agak case beda loh dengan Hana. Hana bukan karena sekedar pengen punya anaknya, bukan. Ada yang lebih besar persoalan. Dia tertindas, dia terhina oleh Penina. Itu yang menyedihkan saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, sikap Penina yang menggelisahkan, sikap Penina yang menjengkelkan, itulah yang membuat jadi masalah bagi Hana. Sehingga Hana bergumul dan memohon supaya Tuhan membelanya, supaya Tuhan memperhatikannya. Itu jeritannya. Dan Tuhan mendengarkan doa Hana. Ingat, Hana tidak meminta, Hana tidak berdoa untuk memuaskan keinginannya. Tapi doanya adalah doa supaya Allah menyatakan kemurahannya, berbelas kasihan pada dia, supaya Penina tahu dia bukan orang terkutuk seperti yang Penina duga atau tuduhkan kepada dia. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, Hana kemudian berdoa pergi ke bait Allah. Maka pada waktu dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan belas kasihan. Pada waktu itu imam adalah Imam Eli. Maka kemudian bagaimana? Ya, di masa bait Allah belum berdiri secara megah, secara utuh, secara permanen. Hana datang dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Apa dikatakan Tuhan? Tuhan mendengar doa Hana. Nah sekarang mari kita mulai lihat. Bagaimana dengan Imam Eli? Imam Eli tidak mengerti Hana. Tapi Tuhan mengerti Hana. Menarik ya. Imam Eli itu kan pendeta. Dia tidak ngerti doa Hana, dianggapnya Hana mabok.
Dia tidak mengerti perasaan isi hati Hana yang paling dalam. Sehingga ketika Hana menjelaskan, dia bilang, oh kalau begitu biarlah Tuhan menolongmu. Tapi dia sudah salah menduga tentang Hana, bukan? Saya mau mengatakan apa? Banyak orang bisa salah duga tentang hidup bahkan dalam dunia rohani. Saya pendeta bisa salah duga. Bisa salah berpikir. Saya pendeta tidak mungkin bisa mengerti semua persoalan dan isi hati saudara-saudara. Kalau ada pendeta bilang saya mengerti semuanya, saya nggak tahu lagi. Mungkin dia sudah jadi Tuhan. Tapi kalau saya pendeta, saya harus jujur berkata, banyak hal yang saya nggak ngerti. Situasi dan perasaan hati umat. Maka seringkali kita mengalami salah paham dalam hidup ini, bukan? Nah, Hana disalah mengerti oleh Imam Eli. Tetapi tidak pernah disalah mengerti oleh Tuhan. Karena Tuhan maha mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Bagi saya ini menjadi mengagumkan, saudara yang kekasih. Bagaimana Hana tahu menempatkan dirinya, kemana dia harus pergi mengajukan permohonannya. Hana sakit hati, iya. Hana memohon, iya. Allah mengabulkan, iya. Tetapi dalam konteks yang sangat luar biasa. Hana sakit hati karena dipojokkan oleh Penina, yang notabene istri muda. Kemudian yang kedua, Hana kemudian menjadi bergumul dalam batinnya dan memohon. Tetapi memohon bukan untuk kepuasan dirinya. Tapi supaya nyata pembelaan Tuhan pada dia. Tuhan tolong saya. Anak itu bukan buat aku meneruskan generasi keluargaku. Bukan. Tapi anak itu melayanimu. Untukmu ya Tuhanku. Tapi Penina perlu tahu. Engkau mengasihi aku. Tuhan berbelas kasihan. Hana orang yang baik, Hana orang yang benar, tapi mengalami kesulitan, penderitaan, kesusahan. Hana orang baik, Hana orang benar, tetapi mengalami mandul. Hana orang baik, Hana orang benar. Dan Tuhan menunjukkan itu. Di ujung perjalanan kehidupan, ia mendapatkan Samuel. Hari usia yang sudah semakin lanjut, di dalam kemandulan. Yang membuat Elkana kemudian mengambil seorang istri lagi. Nah pada waktu kita melihat di dalam doa tadi itu, Imam Eli tidak mengerti, tetapi Tuhan mengerti. Tuhan mendengarkan doa, Tuhan menjawab doa dari Hana. Sehingga kemudian dikatakan Hana mengandung. Saudara-saudaraku, menjadi menarik kita pikirkan, bukan? Bukankah bolak-balik tentu sebagai suami istri, mereka adalah suami istri yang legal, melakukan hubungan suami istri. Kenapa tidak hamil-hamil? Mandul. Lalu kenapa kemudian ketika melakukan hal yang biasa itu, lalu mereka kemudian bisa berhasil? Lalu Hana mengandung. Kenapa mengandung? Tuhan. Nah jadi di sini kita bisa melihat, saudara, bagaimana di dalam kehidupan kita Tuhan campur tangan secara luar biasa. Bagaimana dalam kehidupan kita melakoni keseharian kita sehingga apapun yang kita jalani, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, Tuhan melakukan karya yang besar sekali, bukan? Ini jadi penting, saudaraku. Oleh karena itu mari belajar dari Hana, bukan sekedar bagaimana saya mau berdoa supaya saya dapat anak. Bukan. Hana tidak meminta itu. Hana ingin memuliakan Tuhan. Ya, dengan cara apa? Bukan sekedar dia melahirkan lalu anak itu jadi anak hamba Tuhan, bukan. Tapi Hana juga ingin memuliakan Tuhan lewat hidupnya, bahwa Tuhan berkenan kepada dia supaya Penina juga tahu. Maka dia harus berkarya, bukan? Nah caranya pada waktu itu, situasinya pada waktu itu adalah punya anak di kemandulannya. Di situasi sekarang, 1001 macam cara bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Hidup benar, menolong banyak orang, melakukan apa yang semestinya. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup kita dikuatkan, diteguhkan, dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Bukankah itu sangat memungkinkan? Bukankah itu sangat bisa? Kenapa kita memikirkan lebih dari apa yang semestinya? Mengapa kita tidak belajar dan bergelut dalam kehidupan mengiring Tuhan itu? Meminta bukan hanya untuk memuaskan diri kita. Meminta bukan hanya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Meminta bukan sekadar, oh Tuhan supaya dipermuliakan, tolonglah aku miskin jadi kaya, supaya Tuhan dipermuliakan, aku yang sakit jadi sembuh. Bukan. Kasus Hana adalah kasus karena dia diejek, direndahkan oleh Penina.
Itu mengapa dia minta anak. Kalau tidak dia tahu betul Allah berkehendak, Allah bisa lakukan apa saja. Saya justru melihat keimanan Hana sangat luar biasa. Jadi dia meminta bukan sekedar ingin punya anak, tapi supaya Tuhan bela dia sehingga Penina tahu. Situasinya sangat bisa dipahami. Permohonannya menjadi sebuah permohonan yang suci, bukan memuaskan keinginan diri. Oleh karena itu saudara-saudara tidak heran, dalam kesungguhan hati yang mendalam, kelak kita tahu bagaimana Hana melahirkan seorang anak, diberikan nama Samuel sebagai orang yang dinantikan, dan kita mengetahui bagaimana Samuel akan menutup era hakim-hakim dan memulai era nabi-nabi. Itu secara struktural. Ya, orang juga menyebut Musa sebagai nabi. Ya. Tapi kemudian masuklah hakim-hakim yang memimpin. Hakim, saat sama ada imam. Nah, hakim, imam jalan bareng. Nah, tetapi era hakim selesai, muncullah nabi. Dimulai dari siapa? Samuel. Maka Samuel menutup era hakim-hakim, memulai era nabi-nabi. Dan Samuel juga menjadi penting karena dialah yang memulai era raja-raja. Ketika kemudian orang Israel minta raja, Samuel sempat marah, tetapi Tuhan bilang, gak apa-apa Samuel, bukan kau yang ditolak tapi aku. Maka muncullah Saul. Tetapi Saul adalah pilihan Israel. Sehingga kemudian muncul lagi kemudian Daud. Dan Daudlah pilihan Tuhan, itu yang Tuhan nyatakan. Samuel terlibat di semuanya. Sebelum kemudian Samuel mati dalam hidupnya. Meninggalkan dunia. Nah, Samuel yang kelak mempunyai prestasi dan reputasi yang sangat luar biasa ini. Samuel yang kelak berbuat perkara-perkara hebat besar dalam pelayanannya adalah Samuel yang lahir dari kemandulan ibunya. Menjadi amat sangat terasa, menjadi amat sangat jelas bagaimana perjuangan iman itu berjalan, bagaimana itu terjadi dalam hari-hari kehidupan Samuel, dan bagaimana Samuel menjadi orang yang luar biasa. Hana, ibunya, telah menjadi saluran berkat yang tak terbilang. Hana ibunya telah menuntun membimbing dalam kehidupan. Hana ibunya telah menjadi benih. Itu rahim itu. Menjadi benih kebenaran di mana kebenaran dinyatakan. Nah, ini harusnya menjadi kerinduan kita saudaraku yang kekasih. Lihatlah bagaimana kesengsaraan Hana, kesusahan Hana menjadi kebahagiaannya. Karena itu orang Kristen mestinya jangan cengeng dalam kesusahan, dalam kesengsaraan. Ingat, Tuhan sedang mengukirmu. Jadi apa? Itu bukan urusanmu, itu bukan urusanku. Urusanmu dan urusanku adalah mengikuti ukiran Tuhan. Kemana dia mau seperti apa dia mau. Itu kedaulatannya. Tetapi bagaimana kita mengikut dan bagaimana kita taat, itu bisnis kita. Menarik bukan? Jadi hidup keimanan kita saudara harus menjadi hidup yang dinamis. Hidup yang bergerak. Tidak kurung-kurung dalam pikiran-pikiran yang salah. Sehingga kita terkurung di sana. Lalu menandang dunia ini akan memakan malapetaka. Kalau kesusaran itu, kesukaran itu tiba. Kesulitan itu tiba. Ingat, yang menjadi kepedihan dan kesedihan hati Hana bukan sekedar karena dia nggak punya anak. Bukan. Karena direndahkan oleh Penina. Memang karena dia tidak punya anak. Tapi kalau tidak direndahkan Penina, Hana tidak ngotot untuk itu. Kalau dia tidak dipermalukan, tertekan. Dia tidak ngotot untuk itu. Sebagai seorang anak manusia dia bergumul. Tuhan, aku mengasihimu. Aku melayanimu. Kenapa orang menghinaku? Kenapa orang memojokkan aku? Dan aku tidak bisa membantah mereka. Ketika mereka berkata, aku ini perempuan terkutuk, tercela karena nggak punya anak. Tuhan menolong Hana. Tidak seperti itu anakku. Aku mengasihimu. Aku dengarkan doa-doamu. Akan kutunjukkan pada mereka. Khususnya kepada Penina. Engkau bukan perempuan terkutuk. Saudara-saudara. Demikianlah seharusnya kehidupan kita. Demikianlah seharusnya hari-hari kita. Sehingga Tuhan menyatakan pembelaan kepada kita dan kita merasa dikuatkan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita penuh dengan gairah. Untuk puji hormat bagi namanya. Bukankah ini yang harusnya kita jalani? Sehingga dengan demikian. Hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Nah, pergumulan iman ini loh. Ya, jadi saya pikir ya orang Kristen itu ya lagi seperti yang saya bilang jangan terlalu cengeng gitu ya. Atau kemudian mereka-reka Tuhan itu sudah seperti
Sinterklas yang akan kasih kita hadiah banyak apa yang kita perlukan. Atau seperti lampu wasiat Aladin yang kalau kapan digosok lalu apa yang kita minta terjadi, begitu kan. No, iman Kristen jangan begitu dong. Ya. Katanya beriman, kalau orang beriman itu percaya Tuhan akan melakukan yang baik, apapun itu bentuknya. Orang beriman itu orang yang percaya Tuhan akan memberi kekuatan melewati jalan apapun yang sulit dalam hidup ini. Tapi kalau saudara memilih jalan yang saudara mau, tidak pernah mau menyukai apa yang Allah bentuk, itu namanya orang tidak beriman. Justru terbalik, bukan? Maka kalau kau meminta hawa nafsu, meminta ini, minta itu, yang jujur sebetulnya kau tahu benar untuk dirimu, lalu kau bilang untuk memuliakan Tuhan. Tanyalah hatimu, masa kau tidak malu? Hana berdoa, tidak untuk dirinya, dan dia tunjukkan itu dalam kehidupannya. Kiranya saudara-saudaraku, ini menjadi satu pengharapan utuh bagi kita. Bagaimana di kehidupan keseharian kita tidak jadi salah, tidak terjebak pada keinginan diri, gairah diri, harga diri yang berpusat pada diri tadi itu. Tapi bagaimana? Kita melakukan semua di dalam takut akan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita jalani. Sehingga dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh hidup yang berkemenangan. Tidakkah saudara bergairah terhadap fakta itu? Tidakkah saudara bergairah dan ingin melakukan hal itu untuk puji hormat bagi namanya? Jalanilah hari-harimu, menangkanlah kompetisimu. Supaya hidupmu menjadi hidup yang berkenan kepadanya untuk puji hormat bagi namamu. Nama Tuhan yang hidup itu. Saudara-saudaraku, pikirkan, renungkan, lakoni. Meminta bukan untuk keinginan diri, tetapi untuk keinginan Tuhan yang hidup itu. Pikirkan, camkan, bagaimana berjalan dalam kehidupan untuk memuliakan Tuhan dan itu menjadi gairah kita. Dan akhirnya apapun yang kita punya kembali pada Dia. Hidup Hana kembali kepada Tuhan. Hana memuliakan Tuhan, Samuel memuliakan Tuhan. Luar biasa bukan? Kehadiran Hana di bait Allah tidak pernah disadari oleh Eli yang salah mengerti doanya. Ternyata Samuel nanti akan menggantikan posisi Imam Eli. Wah, saudara kalau mengerti itu ya, beberapa tahun kemudian terjadi, saudara akan kaget-kaget untuk melihat bagaimana rancang bangun rencana Allah yang luar biasa itu. Ya. Bagaimana kita bisa mengerti semuanya. Bagaimana kita bisa memahami dengan semestinya. Inilah menjadi pergumulan kita yang serius, pergumulan kita yang penting. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan bersama di dalam Dia, Tuhan yang hidup itu. Semoga pergumulan Hana dalam kemurniannya menjadi pergumulan kita yang semestinya. Mintalah sesuatu karena ingin mempermuliakan Dia, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman hidup itu. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong memimpin kami di sepanjang kehidupan kami. Supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Kami belajar mengukur diri, menilai permintaan di dalam doa kami. Supaya tidak salah dan hanya berpusat kepada diri, tapi kemuliaan bagi namamu. Tolong kami, pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.